Di sini ada yang sudah tahu siapa itu Abraham Maslow? Abraham Maslow adalah teoretikus berpengaruh pada abad ke-20 dan banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Abraham Maslow juga pelopor psikologi humanistik yang terkenal dengan teori hierarki kebutuhan. Ia percaya manusia termotivasi untuk mencapai potensi penuh setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Maslow fokus pada individu sehat, bukan hanya yang bermasalah, untuk menunjukkan bahwa pencapaian diri menghasilkan pengalaman puncak. Setelah Perang Dunia II, Maslow mengembangkan teori ini dengan menambahkan kebutuhan kognitif dan estetika. Ia juga memperkenalkan konsep transendensi diri yang kini termasuk dalam versi terbaru hierarki kebutuhan yang memiliki 8 level. Selanjutnya, biografi tentang Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir di Brooklyn 1 April 1908 dari keluarga Yahudi Rusia. Masa kecilnya sulit karena merasa terisolasi. Setelah kuliah hukum, ia beralih ke psikologi di Universitas Wisconsin, menikah dengan sepupunya Bertha dan bertemu mentor Harry Harlow. Maslow meraih gelar Doctor of Philosophy pada 1934 dan belajar di Columbia, bertemu Alfred Adler. Dari 1937 sampai 1951, ia mengajar di Brooklyn College dan belajar dari Ruth Benedict dan Max Wertheimer. Maslow dikenal sebagai pelopor psikologi humanistik dan pengembang hierarki kebutuhan. Ia mengajar di Universitas Brandeis dari 1951 sampai 1969 dan memperkenalkan psikologi transpersonal menjelang akhir hayatnya. Maslow meninggal pada 8 Juni 1970 di California dan dianugerahi Humanist of the Year pada 1967. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori belajar sosial humanistik. Teori belajar humanistik adalah salah satu teori pembelajaran yang didasarkan pada psikologi manusia. Teori ini berfokus pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai dengan potensi diri. Pencetus teori psikologi humanistik adalah Abraham Maslow pada sekitar tahun 1950-an. Teori humanistik menurut Abraham Maslow, ia yakin bahwa manusia berperilaku guna mengenal dan mengapresiasi dirinya sebaik-baiknya teori hierarki kebutuhan. Menurutnya, manusia terdorong guna mencukupi kebutuhannya. Dalam teori psikologinya yaitu, semakin besar kebutuhan, maka pencapaian yang dipunyai oleh individu semakin sungguh-sungguh menggeluti sesuatu. Perspektif ini kemudian diasosiasikan secara dekat dengan keyakinan Abraham Maslow bahwa kebutuhan dasar setiap individu harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat dipuaskan. Menurut hierarki kebutuhan, pemuasan kebutuhan seseorang individu dimulai dari yang terendah, yakni 1. Kebutuhan fisiologis, 2. Rasa aman, cinta, dan rasa memiliki, 3. Kebutuhan sosial, 4. Harga diri, 5. Keutuhan aktualisasi diri. Yang ketiga, filosofi Maslow. Dia percaya bahwa hidup akan menjadi lebih baik apabila orang dapat mengekspresikan diri dan menjadi diri sendiri. Yang keempat, karakteristik aktualisasi diri menurut Maslow, dapat menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya, perhatian ke diri sendiri, tapi juga peka terhadap kebutuhan orang lain. Merespon keunikan stereotip, bisa menjalin hubungan akrab dengan orang-orang spesial, kreatif dan spontan, tegas dan gak gampang kompromi. Kelebihan teori Maslow. Teori ini mudah untuk dipahami, bahkan orang awam dapat melalui tahap kebutuhan selama hidup. Misalnya, karyawan biasanya yang fokus kebutuhan dasar seperti makan dan tempat tinggal, tapi untuk orang kaya raya fokus kepada level yang tinggi seperti harga diri dan pencapaian, karena kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi sejak lama. Yang kedua, masih relevan sekarang. Pemikiran Maslow tentang aktualisasi diri masih tetap cocok di zaman sekarang seperti saat pertama kali beliau memperkenalkan teori ini. Kekurangan dari teori Abraham Maslow adalah yang pertama, teori Abraham Maslow kurang akurat dikarenakan setiap orang memiliki skala prioritas yang berbeda-beda. Yang kedua, Abraham Maslow tidak membahas perbedaan individual dengan jelas. Yang ketiga, ada
ada kalanya seseorang susah untuk mengukur tingkat kepuasan mereka terhadap kebutuhan. Yang keempat, teori ini kurang memperhitungkan perbedaan budaya. Yang kelima, Abraham Maslow hanya meneliti sebagian kecil populasi.